Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswaku ya. Ya, di pertemuan yang ke-11 ini mungkin kita akan membahas beberapa kabel yang sering digunakan di dalam jaringan. Ya, kabel jaringan tentunya mungkin mempunyai suatu kelebihan tertentu ya, atau mungkin mempunyai suatu kelemahan tertentu. Oleh karena itu ada beberapa tipe kabel jaringan yang biasa digunakan di dalam sistem jaringan tersebut. Kita bahas yang pertama adalah kabel koaksial ya. Kabel koaksial ini adalah suatu kabel yang digunakan di dalam suatu sistem jaringan ya, biasanya itu ada beberapa kecepatan yang digunakan seperti 10 Mbps ya, atau 10 megabit per detik. Nah, terus jenis koaksial tersebut ya itu apa namanya, dia berjenis 10 base 2 ya, dan 10 base 5 ya. Terus kemudian itu yang biasa digunakan. Kemudian yang digunakan pada 100 Mbps yaitu biasa digunakan 100 base TX ya, itu pada berdasarkan kecepatan. Kemudian pada 1000 Mbps dia biasa digunakan 1000 base T ya, 1000 besti. Nah, kita lihat di sini ya, konektor-konektor yang sering digunakan ya di RJ45 maupun di fiber optik ataupun di di koaksial tadi ya. Nah, kemudian kita masuk ke konektor RJ45. Konektor RJ45 ini memungkinkan suatu sistem jaringan bekerja ya, yang saya katakan tadi bahwa dia mempunyai suatu ciri khas yaitu menggunakan konektor RJ-nya, yaitu RJ45 pada kabel UTP ya. Kemudian terus kemudian di bawahnya itu ada ya kabel optik ya, optik ya, dia akan bekerja pada cahaya ya. Kemudian kita lihat di sini ST connection ya pada optik dengan performa yang sangat tinggi sekali. Nah, kita bahas tadi ya. Yang pertama ya, kita bahas tentang kabel koaksial. Kita lihat kabel koaksial di sini ya. Nah, mempunyai suatu ciri yaitu dia kabel ya yang di dalamnya ada kabel tunggal. Ya. Kita lihat di sini ada kabel tunggal yang tentunya apa? Yang tentunya kita lihat dia mempunyai satu kabel tunggal yang ada di dalamnya, kemudian dibungkus dengan plastik ya, biar tidak terjadi collision ya. Kemudian dilapisi lagi dengan kertas kertas timah ya, kertas timah. Kemudian yang selanjutnya itu ada kabel serabut ya, terus kemudian dibungkus di jaketnya atau di kabel yang warna hitam ini. Kemudian kita lihat konektornya yang bisa dihubungkan itu adalah seperti ini ya. Ya, ini yang bisa ada konektornya seperti ini ya. Dia bulat seperti ini, tinggal dicolokin aja. Jadi dengan tipe jenis kabel ya koaksial yang biasa digunakan untuk komputer ya, itu yaitu thin coax mempunyai diameter lumayan besar dan thin coax mempunyai diameter lebih kecil ya. Jadi thick dan thin ya. Kemudian masih di koaksial ya, ini biasa digunakan pada teknologi topologi bus ya. Jadi bus tadi yang saya katakan ya kemarin pada pertemuan yang sebelum-sebelumnya, karena dia menggunakan suatu bentangan kabel yang lurus gitu ya, maka dia membentuk bus ya, sehingga sangat mudah untuk digunakan ya kabel koaksial tersebut. Nah, sekarang juga konon kabarnya memang tidak dipakai lagi lah ya, tidak dipakai lagi
Karena apa? Karena memang banyak sekali kekurangannya dibandingkan dengan kabel yang sering digunakan, yaitu kabel UTP sekarang. Ya. Kemudian ya pada tik koaksial yang tipe tiknya itu dia akan diameter berata-rata 12 mili ya. Kemudian bisa disebut dengan standar Ethernet atau biasa digunakan menggunakan yellow cable ya, atau yellow cable. Kemudian ting koaksial itu bedanya adalah dia mempunyai rata-rata 5 mili. Biasanya berwarna hitam. Kemudian banyak digunakan di kalangan radio amatir, terutama untuk receiver yang tidak memerlukan output daya yang besar. Atau mungkin bisa saja dia digunakan pada antena TV ya. Kemudian setiap perangkat dihubungkan dengan BNC. Ya, biasanya dia berbentuk T ya, disebut dengan Thin Ethernet atau Thin Net. Ya. Nah, Thin Net itu ya dengan spesifikasi ya sebuah jaringan setiap ujung harus diterminasi dengan terminator 50 ohm atau 1 watt. Kemudian maksimum 3 segmen dengan peralatan terhubung atau berupa populasi segmen ya. Kemudian setiap kartu jaringan mempunyai pemancar tambahan. Jadi harus ada pemancar tambahannya. Dan kemudian maksimal kabel ya atau panjang kabel itu adalah 1640 feet atau kurang lebih yaitu 500 meter ya. Maksimal jarak antara segmen adalah yaitu 4.920 feet atau sekitar 1.500 meter ya. Itu jarak antar segmennya. Kemudian setiap segmen harus diberi ground ya, atau diberi groundingnya ya. Kemudian jarak maksimal antara trap atau pencabangan dari kabel itu sekitar 5 meter, dan jarak minimal antar tap dan antara tap itu tersebut itu adalah 2,5 meter. Nah, kemudian kita lanjut dengan ya pengkabelan UTP. Nah, UTP ini biasanya digunakan ya standar yang biasa digunakan ya 10, 100 dan 1000 Mbps. Nah, kita lihat struktur kabel di sini ya. Nah, biasanya digunakan seperti ini, mempunyai terminal yang merupakan hub yang dihubungkan antar satu komputer dengan komputer yang lain. Nah, ini juga dia mempunyai konektor RJ45 ya, yang berupa boleh dikatakan contoh yang model cewek dan ada contoh yang model cowoknya. Female-nya seperti ini ya, dan male-nya seperti ini. Nah, tentunya untuk bisa menghubungkan atau mengkonfigurasi dari sebuah kabel UTP, tentunya ada beberapa alat tool atau yang digunakan ya. Yang pertama ya menggunakan tang crimping. Ya, kedua mungkin ya dia bisa menggunakan tang atau obeng ya, bisa saja digunakan ketika kita mengkonfigurasi sebuah jaringan. Dan satu lagi mungkin LAN tester. Ini adalah untuk bisa mencoba pengetesan dari sebuah jaringan tersebut. Jadi apabila biasanya kita ingin memasang ya sebuah jaringan, kita harus tes dulu kabel tersebut dengan menggunakan LAN tester. Ini dia, ada dua jenis pemasangan ya, yaitu dengan tipe strike dan cross ya, strike dan cross ini digunakan biasanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat cara pemasangan kabel UTP itu ada urutannya pada ujung A dan ujung B. Dengan masing-masing urutan itu adalah ya dengan pewarnaan putih oranye, putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat coklat. Pada kedua ujungnya yang sama ya seperti ini. Ini adalah tipe strike stroke. Nah, ini biasa digunakan dalam strike stroke ya.
dia antara PC dan hub, PC switch, hub dan switch atau router ya. Sedangkan crossover biasa digunakan untuk bisa berkomunikasi langsung tanpa hub. Ya, seperti ini ya, dengan ujung A dan B-nya ya putih oranye, ya putih hijau biru, putih biru hijau, dan putih coklat coklat. Kita lihat sebaliknya ya, yang berada di sebelah kanannya seperti itu. Ini biasa digunakan ya. Ini biasa digunakan di dalam kabel crossover. Ini ya susunan dari kabel model rollover ya. Jarang sekali digunakan. Seperti ini. Yang biasa kabel digunakan ya, seperti ini. Nah ini ya, ketika pemasangan kabel yang baik itu seperti ini. Jadi semua pin ya, ini adalah pin, semua kabel-kabel yang dengan warna tersebut dia akan ya masuk ke dalam pin-pin tersebut. Sehingga apa? Cara pemakaian standarnya seperti ini. Ya, dia juga harus dijepit atau harus dipasang ya seperti ini. Nah, kalau kita lihat pemasangan kabel UTP yang buruk seperti ini, ya, ini jangan kita lakukan. Kenapa? Karena mungkin bisa saja suatu saat kabel tersebut ya akan renggang dan kemudian dia tidak akan bisa connect. Nah, sebelum kita lanjut ke kabel optik, mungkin dari kabel UTP dan koaksial tadi, ya itu yang sementara ingin saya sampaikan, dan nanti kita akan lanjutkan ke sesi yang terakhir. Sekian, terima kasih dari saya. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.